Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita membahas example 4.6 yaitu analisa sistem pompa. Dimana diketahui pompa memompakan air dari kolam dengan volumetric flow rate atau kapasitas sebesar 0,83 meter kubik per menit melalui sebuah pipa dengan diameter inlet 12 cm. Kemudian air melewati suatu terminal dengan konvergen nozzle dengan diameter nozzle sebesar 3 cm. Kemudian lokasi dari nozzle yaitu 10 meter di atas pipa inlet. Kemudian air masuk dengan temperatur 20 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kemudian untuk sisi exitnya itu sama dengan sisi inletnya. Kemudian perpindahan panas dari pompa ke lingkungan yaitu sebesar 5% dari daya inputnya. Kemudian kecepatan gravitasinya yaitu sebesar 9,81 dan ditanya kecepatan sisi inlet dan exit dan berapa daya yang dibutuhkan untuk pompa. Kemudian kita selesaikan dengan hukum kesepakatan termodinamika. Yang pertama yaitu diketahui suatu pompa sistem pompa beroperasi secara steady state dan beberapa parameter inlet dan outlet diketahui. Kemudian ditentukan atau dihitung kecepatan water dari in dan exit dan daya yang dibutuhkan untuk pompa. Ini adalah skema dan datanya. Ini sisi inletnya, temperaturnya 20 derajat, tekanannya 1 atm, diameter pipanya sebesar 12 cm dan kapasitasnya volumetric flow rate-nya sebesar 0,83. Kemudian jarak dari inlet ke outlet yaitu sebesar 10 meter dan diameter pipa saluran outletnya yaitu sebesar 3 cm. Nah, kemudian untuk engineering modelnya atau asumsinya, yang pertama pompa, pipa, dan peralatan yang lainnya itu dianalisa secara kontrol volume. Jadi untuk boundary kondisinya itu kita berikan di sini, di sisi outlet dan sisi inlet. Jadi kita tidak membahas apa yang ada di dalam pompa dan perpipaannya. Yang kedua yaitu kontrol volume dianalisa secara steady state. Kemudian besaran dari perpindahan panas yaitu sebesar 5% dari daya inputnya. Kemudian tidak ada perubahan yang signifikan pada temperatur dan tekanannya sehingga P1 sama dengan P2 dan T1 sama dengan T2. Kemudian untuk kondisi liquid, nilai volume spesifik didekati dengan nilai volume spesifik pada temperatur tersebut. Itu sesuai dengan persamaan 3.11 pada bab sebelumnya. Kemudian untuk percepatan gravitasinya yaitu sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Baik, analisa pertama kita menghitung nilai m dot-nya, di mana m dot sama dengan AV per volume spesifik. AV-nya diketahui dari soal, maka kita perlu mencari nilai volume spesifiknya. Sehingga volume spesifik didapatkan dari tabel A2 untuk input temperatur sebesar 20 derajat Celcius. Kita lihat di tabel A2, volume spesifiknya yaitu sebesar 1,0018 kali 10 pangkat min 3. Kita pakai yang 1 liquid karena memang kondisinya adalah liquid. Sama yaitu sebesar volume spesifiknya sebesar 1,0018 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Sehingga kita dapatkan nilai m dot-nya yaitu sebesar 13,8 kg per second. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatannya, di mana dari rumus m dot sama dengan AV per volume spesifik, sehingga kita tahu V-nya
yaitu M dot dikali dengan volume spesifik dibagi dengan nilai A-nya. Untuk sisi inlet kita ketahui tadi diameternya yaitu sebesar 0,12 meter, sedangkan sisi outlet atau posisi 2 yaitu sebesar 0,03 meter. Untuk M dotnya sama dan volume spesifiknya kita ketahui sudah, nilainya sama untuk inlet dan outlet, sehingga untuk kecepatan 1 kita dapatkan sebesar 1,22 meter per second dan kecepatan 2 kita dapatkan sebesar 19,56 meter per second. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencari nilai daya pompanya. Ini adalah persamaan energi. Kemudian untuk nilai Q diketahui tadi yaitu sebesar 0,05 dari daya pompa. Jadi kita masukkan nilai ini, maka kita dapatkan daya pompanya yaitu sebesar M dot per 0,95. Ini nilai dari mana? Ini dari 1 min 0,05. Jadi ini dua-duanya dipindah di ruas kiri, maka hasilnya akan sebesar 0,95, sehingga 0,95 kali W, 0,95 nya dipindah ke sisi kanan, maka dia menjadi pembagi. Baik, ini adalah persamaan yang sudah kita masukkan nilai Q-nya untuk mendapatkan nilai daya kompresornya. Baik, yang pertama kita hitung untuk perubahan entalpinya. Di sini dari persamaan 3.13 H1 min H2 yaitu HF pada T1 ditambah volume spesifik F fluid pada T1 dikurangi dengan P1 min P1 pada temperatur 1. Keduanya sama. Kemudian karena tidak ada perubahan yang signifikan pada temperatur, maka rumusnya kita sederhanakan menjadi H1 min H2 dikali volume spesifik pada kondisi T dikali P1 min P2. Jadi di soal kita ketahui bahwa P1 sama dengan P2, maka H1 min H2 juga sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke energi kinetiknya, perubahan energi kinetik. Di mana V1 tadi dari perhitungan kita dapatkan 1,22. V2 nya yaitu sebesar 19,56. Maka kita akan dapatkan selisih energi kinetiknya yaitu sebesar min 0,191 kJ per kilogram. Dan untuk sisi energi potensialnya kita tahu bahwa selisih dari inlet dan outletnya yaitu sebesar 10 meter. Maka kita kalikan dengan gravitasi, kita dapatkan energi potensialnya yaitu sebesar min 0,098 kJ per kilogram. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan untuk mendapatkan dayanya ini. Ini adalah nilai M dotnya, ini tadi selisih entalpinya, ini selisih energi kinetiknya, ini selisih energi potensialnya. Sehingga kita dapatkan daya yang dibutuhkan adalah sebesar min 4,2. Jadi untuk nilai minus ini menunjukkan bahwa daya itu masuk ke dalam pompa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.